Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi dengan TSC ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan yang ada di madrasah? Bagaimana yang ada di SMA dan SMK? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kinematika gerak ya. Kinematika gerak. Kita sudah sampai pada bagian yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang kecepatan ya, tentang kecepatan. Ini bagian kedua ya. Oke ya, bagian yang kedua kita bahas kecepatan. Nah, kecepatan yang punya lambang V gitu ya, kecepatan itu V. Nah, di situ kita kenal ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat ya. Kecepatan saatnya ini V sesaat gitu ya. V sesaat dirumuskan dengan diferensial ya. Diferensial dari posisi terhadap waktu, berarti dr per dt ya. Jadi kalau di awal kita punya fungsi posisi, jadi d per dt gitu ya, d per dt kita tulis kembali, kita punya rxi, nah gitu ya, untuk gerak dua dimensi rxi ditambah dengan ryj, nah gitu. Masing-masing ini vektor satuan pada arah sumbu x dan ini adalah vektor satuan pada arah sumbu y gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti semua yang ada di fungsi posisi ini diturunkan terhadap waktu. Itu kalau nanti yang dibahas adalah kecepatan sesaat. Tuh. Nah, kemudian ada lagi yang satunya kita namakan sebagai kecepatan rata. Nah, kecepatan rata, nah, dilambangkan dengan V rata-rata gitu ya. Itu merupakan selisih ya, selisih dari posisi. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai delta R ya dibagi dengan delta T. Nah, apa bedanya? Nah, beda ya, kalau di atas ini diferensial. Jadi kalau yang di atas ini adalah diferensial ya, ini diferensial. Oke, diferensial. Nah, atau turunan. Nah, turunan, nah gitu. Kemudian untuk yang rata ini nanti diambil selisihnya, berarti nantinya akan ada posisi kedua ya, posisi yang kedua kita kurangi dengan posisi yang di awal ya, dibagi dengan T2 kita kurangi dengan T1. Nah gitu. Kalau ini namanya adalah kecepatan rata-rata. Nah, secara rumusan seperti itu. Mari coba kita lihat kembali apa sih sebenarnya diferensial itu ya, atau turunan itu apa. Nah, kalau misalkan ini saya punya ini ya, punya sebuah persamaan ya, saya punya sebuah persamaan posisi misalnya gitu, R itu sama dengan, ini contoh ya, contoh ya, example gitu ya, contoh posisi sebuah benda itu dinyatakan dengan rumusan A itu T, nah gitu, pangkat N gitu, AT pangkat N. Nah, kalau ini nanti kita turunkan jadinya adalah dr ya per dt. Nah, gitu, dr per dt artinya fungsi posisi ini nanti, ini fungsi posisi ya. Fungsi posisi ini nanti kita turunkan terhadap waktu. Ya, dr per dt. Nah, namanya turunan ya, ini turun gitu. N-nya ini turun ke sana. Lah, turun. Nah, jadinya gimana? Dr per dt sama dengan A. Nah, A-nya adalah suatu konstanta ini ya, dikali dengan ini turun jadinya N ya, N
dikali dengan T, ini pangkat N-1, jadi pangkatnya dia sendiri berkurang 1. Nah gitu. Contoh ya, contoh saya punya posisi sebuah partikel itu dinyatakan dengan persamaan misalkan 6T kuadrat plus ya 2T itu plus 4. Nah misalkan begitu. Nah ini berarti posisi ini bergantung pada T ya, posisinya ini bergantung pada T, sehingga ini nanti kita bisa turunkan dr ya, dr per dt. Nah gitu, dr per dt sama dengan apa? Coba 2 nya turun, berarti 6 dikali 2. Nah 2 nya turun ya, t. Nah 2 nya sendiri berkurang 1, itu tinggal t pangkat 1 gitu, ditambah 2. Nah ini t nya ini pangkat 1 turun, berarti 2 kali 1 ya, t pangkat 1 min 1 ya, ditambah ya, karena ini suatu konstanta yang tidak punya T, padahal kita nurunkannya terhadap T gitu ya, maka ini nggak punya T gitu, yang 4 ini sendirian. Nah konstanta itu kalau diturunkan itu akan sama dengan 0. Nah kayak gitu. Nah sehingga jadinya gimana coba, ini 12T gitu ya, 12T ditambah berapa itu, 2 ya, 2. Nah T pangkat 0, T pangkat 0 berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 mesti hasilnya sama dengan 1 gitu ya, jadinya tinggal 12T plus 2. Nah inilah dr per dt gitu. Nah dr per dt itu apa? Tidak lain adalah kecepatan. Nah gitu, ini kecepatan sesaat ya, jadi ini saat. Nah ini contohnya. Nah kalau sekarang kita lihat contohnya gimana untuk yang kecepatan rata-rata atau kecepatan rata-rata gitu. Nah berarti nanti kalau seperti ini kita harus tahu pada detik kedua ya, tinggal persamaannya nanti seperti apa gitu. Nah persamaan, misalkan persamaannya bagaimana. Nah nanti kita masukkan itu pada detik kedua dan detik pertama, masing-masing ada R2 dan R1. Nah kita substitusi nanti ke situ T nya sehingga ketemu R2 dan R1. Nah gitu, harus dicari ya berapa masing-masing besarnya R itu. Nah jadi begitu bedanya antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata atau kecepatan rata-rata. Nah begitu adik-adik kira-kira untuk pembahasan kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa selalu tetap semangat bersama TSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.